Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Disyukuri saudaraku ya, karena sudah banyak pertanyaan ini. Ada beberapa pertanyaan masuk di bawah kolom komentar penjelajah 75. Alhamdulillah sudah banyak perubahan dia punya gedung rumahan walet, dan sudah banyak burungnya, sudah tidak bisa dihitung lagi. Tadinya itu 50 burung tuh, tapi sekarang sudah tidak bisa dihitung burungnya. Alhamdulillah. Begitupun juga mengenai adanya hasil, yaitu adalah saran. Sudah produktif ya. Akhirnya dia memproduksi saran. Jadi oke lah saudara-saudaraku, saya akan angkat ada dua pertanyaan ini karena memang saya janji tanggal 23 bulan 6 2024 jam 7.30 saya akan menjawab dua pertanyaan saudara kita. Yang satu itu nama channel Adi Hiryadi ya, Adi Hiryadi. Ini yang satu saya tidak tahu siapa dia punya nama channel, tapi yang jelasnya dua pertanyaan saya angkat ya. Mengenai adanya arahan LMB yang punya dekat gedung 25 meter dengan dia punya tetangga. Terhubung ini saudara kurang sehat, batuk. Mungkin hawa saudaraku ya, pengaruh ini kalau jalan terus. Jadi okelah saudaraku, saya akan baca dulu yang pertama, kita akan masuk inti ya saudara-saudara ya. Udah ada ilmu yang bisa kita petik. Nama channel Adi Hiryadi. Assalamualaikum guru, saya punya RBW 4x12 3 lantai ya. Nah ini saudara kita, dia punya RBW 4x12 3 lantai 3 tingkat. Ruang inapnya 4x8 meter. Selama ini saya banyak nonton video guru dan saya ikuti arahannya. Alhamdulillah perkembangan luar biasa. Padahal baru 25 hari baru perbaiki fasilitas dalamnya. Dari 50 burung sekarang tak bisa dihitung lagi. Luar biasa kan? Nah, terus bertanya guru, seandainya saya tambah tiang di tengah, apakah mengganggu burung karena banyak baskom di lantai ruang inap papan? Mohon pencerahannya guru, terima kasih. Jadi oke lah saudaraku ya. Mengenai adanya saudara kita ini bahasa mengganggu burung, itu sebenarnya tidak ada hubungannya kalau saudara melihat dari bahasa kerja. Terkecuali saudara terlalu membongkar bangunan di dalam, memang ada pengaruh. Tetapi meninggalkan burung itu tidak akan, karena walet itu pendiriannya sangat kuat. Beda dengan manusia, berubah-berubah. Walet itu kalau dia sudah berkoloni, dia sudah menetap tempat itu, dia itu sampai punah di dalam, sampai mati kalau burung walet. Nah itu, walet itu kuat. Terus saudara, sahabat-sahabatku di lapangan, itu pesan saya ya. Kalau mau kalau ingin beraktivitas di dalam ruangan RBW saudara, tolong di nonaktifkan suaranya, bahasanya dimatikan. Itu pesan saya. Dan lihat waktu masuk, jangan asal masuk di dalam ruangan walet ini. Soalnya walet itu sebenarnya sensitif. Letak sensitifnya walet, apabila walet baru beradaptasi biasanya itu rawan, sulit tinggal. Tetapi kalau memang sudah bertelur, beranak, itu maksudnya sudah netas telurnya, itu tidak jadi masalah ya. Itu aman-aman saja. Silakan lakukan saudaraku ya. Yang penting lihat waktu masuknya jam 8, kurang sedikit jam 8 dan jam 8. Dan apabila saudara aktivitas itu melebihi dari setengah jam ke atas, tolong dimatikan semua suaranya. Setelah saudara selesai bekerja ya di dalam, baru saudara aktifkan semua suara panggilnya. Mengenai adanya media suara, dia baik suara panggil, suara inap, begitupun kalau saudara menggunakan suara tarik atau tidak jadi masalah. Oke. Itu pesan saya saudaraku ya. Tolong diperhatikan
mengenai adanya ini saudara beraktivitas, silakan lakukan saudaraku. Tidak usah terlalu canggung ya, santai aja. Dan ini sudah lumayan karena dia punya ukuran gedung walet 4 kali 12. Bahasa 4 kali 12 itu berarti lebar 4 meter, panjang 12 meter dan 3 lantai. Apabila mau berhasil ini luar biasa saudaraku ya. Terus ruangan nginap 4 kali 8 berarti saudara mengambil ini kan 4 meter. Kan sisa di sini kan RBW kan 12 meter. Sedangkan di sini si ruangan inapnya 4 kali 8. Berarti saudara mengambil lubang terjun ya 4 kali 4 ya. Kayaknya di sini. Karena sisa 8 meter. Tapi tidak jadi besar saudaraku ya. Jadi pesan saya usahakan di bawah kolam atau saudara menggunakan media baskom, usahakan itu diisi tanah liat. Nah, itu jangan dikosongkan ya. Baik baskom atau menggunakan kolam atau tempat air yang lainnya, usahakan diisi tanah liat. Itu ketebalan tanah liat itu ya 3 cm bisa 4 cm sampai 5 cm. Itu ketebalan tanah liat. Lebih tebal lebih bagus. Karena itu tanah liat, tanah yang asli. Jangan tanah yang sudah dibakar semacam kayak batu bata. Itu batu bata kan sudah dikelola, sudah dibakar. Ya, usahakan tanah yang tanah mentah. Nah, semacam tanah sawah atau tanah yang merah itu dingin, itu bawaannya itu cepat mencapai kelembaban dalam ruangan saudaraku ya. Ya. Jadi silakan lakukan saudaraku ya, tidak usah terlalu sungkan-sungkan. Lanjutkan saja. Yang penting di dalamnya itu dioptimalkan. Kalau setelah saudara selesai kerja, optimalkan di dalamnya, terutama itu kelembabannya, suhunya, gelapkan ruangan, adakan sekat lar. Begitupun mengenai adanya bahasa predator, bahasa canggihnya predator itu hama. Usahakan adakan penyemprotan kalau terlalu banyak hama karena mengganggu itu populasinya walet, koloninya walet. Ya, itu kan fatal juga saudaraku ya. Oke, terima kasih banyak saudaraku, saya sudah jawab pertanyaan saudara kita ini Adi Hiryadi. Jadi tolong tonton video saya apabila saya live streaming masuk saudaraku ya, karena saya live stream ini tidak menentu waktunya. Tidak menentu, kadang-kadang saya tidak tahu apakah jamnya, jam berapa, hari apa, dan begitu siang kah atau malam. Itu waktu live streaming saya ya saudaraku ya. Jadi oke, terima kasih banyak saudaraku ini Adi Hiryadi. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan lebih cepat lagi karena ini belum luar biasa ya, sudah tidak bisa dihitung waletnya. Ya, tadinya itu 25. Tetapi kemudian dia sekarang punya walet, alhamdulillah, karena sudah banyak perkembangan tambahan. Semenjak dia rubah fasilitasnya di bagian di dalam. Wah, sudah kelihatan saudaraku. Itu yang kita inginkan ya. Sudah banyak saudara kita itu. Sudah banyak yang interaksi di bawah kolom komentar mengenai adanya perubahan waletnya. Ya, yang belum ada yang perubahan waletnya itu tolong ya. Tolong diberikan pertanyaan supaya saya bisa saya pecahkan mengenai adanya RBW saudara. Nah, itu karena yang paling banyak di dalam ruangan RBW di bawah kolom komentar itu banyak sekali keluhan ya. Jadi itu pesan saya saudaraku ya. Oke, terima kasih banyak saudaraku, mudah-mudahan sehat dan berkah rezekinya. Sekarang saya pindah ke pertanyaan yang kedua. Ingin tanya guru, posisi LMB menghadap tetangga yang sudah sukses, sedangkan arah pulang burung membelakangi LMB gedung saya. Jarak gedung tetangga kurang lebih 25 meter. Nah, pas berhadapan LMB-nya, sedangkan suara panggilnya sangat keras dan nyaring. Apa tidak pengaruh perkembangan RBW saya, guru? Mohon masukannya guru. Nah, ini galau lagi saudara kita ini ya. Ini yang paling banyak juga yang bahasa-bahasa itu Saya sudah berulang-ulang, saya sudah sering katakan mengenai adanya penghadapannya, membelakangi, sampingnya, ya.
Itu saya sudah katakan, wallet sebenarnya tidak ada bahasa gitu kalau wallet, hanya manusianya selalu terlalu banyak kebingungan ya. Nah, wallet itu denda mau lihat masalah itu ya. Kalau bahasa reski itu saya kasih contoh saudaraku ya, banyak penjual ikan di pasar kan, banyak penjual pakaian di pasar kan, tetapi semua laku gitu kan. Nah itu satu contoh. Nah, sama ini mengenai saya sudah katakan, saya punya gedung rumah wallet, ada berapa strategi posisi 4 persegi di situ, semua masuk jadi tempatnya ya, walletnya. Nah itu wallet. Yang tidak bukan walletnya, apabila dia masuk di tempat itu, dia keluar kembali cari tempatnya, kan saya sudah jelaskan. Jadi tidak usah terlalu banyak memikirkan mengenai adanya wallet ya, karena di dunia wallet itu saudaraku, apabila wallet sudah tinggal di tempat itu, sulit dia pergi, sulit dia tinggalkan ya. Tidak pergi itu sampai mati itu wallet. Seumpamanya tadinya lembab di dalam, suhunya bagus, lambat laun, lama kelamaan akhirnya habis air, atau mesin kabutnya tidak menyala, atau suhunya tidak teratur lagi masuk, wallet tetap dia tinggal di dalam. Nah, hanya yang paling sulit biasa itu beradaptasi itu wallet liar, karena adanya di dalam itu hawanya panas, mana terang, tidak ada sekat lar. Lar itu berarti lubang antar ruang yang kita sekat, adanya itu pantulang cahaya yang keras masuk di dalam ruangan RBW ya. Itu ada dua itu keras itu pantulang, saudara harus melakukan langkah itu. Pertama itu dari LMB, lubang masuknya burung wallet, di situ biasa keras cahaya, jadi saudara di situ sekat, di situ bahasa sekat itu dipailing, dibendung itu pantulang supaya gelap di dalam ruangan RBW. Yang kedua, arah dari dinding lewat ventilasi ya, pantulan cahaya lewat ventilasi masuk di dalam ruangan RBW itu agak terang. Jadi saudara potongkan pipa kurang lebih 50 sampai 55, baru saudara sambung itu pipa ke elbow. Nah itu baru bisa terkontrol itu hawa gelapnya di dalam pantulan. Nah itu pantulan yang masuk itu tidak terlalu terang lagi. Jadi saudara itu pintar-pintar ya. Nah itu justru selalu saya katakan, saudara itu perlu memahami mengenai adanya yang tidak diinginkan wallet. Nah, usahakan saudara lakukan yang diinginkan wallet. Apa yang diinginkan wallet ya, lembabkan ruangannya dong. Yang kedua, usahakan gelapkan ruangannya ya. Yang ketiga, begitu punya mengenai adanya suhu. Nah itu pokoknya banyak itu saudara mengenai adanya bahasa wallet ya. Gimana caranya umpamanya mau berhasil sedangkan bangunan ini tidak terlalu diperhatikan lagi belum tentu ya. Jadi itu pesan saya saudara-saudaraku ya, dimanapun anda berada saudaraku, mulai Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung, tolong dirawat betul RBW-nya ya, diperhatikan. Nah saudara konsisten di bagian di dalam, kan selalu memberikan itu motivator mengenai ajaran saudara-saudaraku di lapangan tanpa terkecuali. Tolong itu mengenai adanya RBW-nya itu tidak usah terlalu dimasuki terus, bahasa dimasuki itu mondar-mandir. Nah kan itu mengganggu, sangat fatal bagi wallet ya. Sedangkan dalam satu hari itu berapa kali itu wallet liar mendeteksi di dalam ruangan wallet, di dalam ruangan inap ya. Mungkin saudara mengatakan maksudnya itu burung liar gimana maksudnya mendeteksi? Itu bahasa mendeteksi siang. Nah itu burung liar itu keluar masuk di situ biasa siang. Apabila dia mendapatkan keinginannya di situ di dalam ruangan inap di bangunan itu ya, nah, sorenya nanti dia akan datang karena dia sudah deteksi siangnya. Kalau siang itu tidak ada wallet itu langsung tinggal kalau siang. Nah, terkecuali wallet yang mengerang di dalam, mengerang telurnya yang mau menetas telurnya. Kalau wallet liar itu hanya mendeteksi waktu siangnya. Nah, jam 6 lewat itu tunggu akan kembali. Apabila wallet liar tadi ini yang tidak punya rumahan atau kandang, itu akan kembali pada waktu jam 6 lewat. Waktunya wallet itu semua kembali di tempatnya. Waktu petang, waktu mau malam, di situ saudara bisa mendeteksi waktu jam 6 lewat. Nah itu apabila saudara mau ingin melihat walletnya, ingin melihat ya bahasa koloni. Bahasa koloni itu berarti wallet itu sudah mulai banyak. Kalau populasi itu istilahnya perkembangbiaknya ke depan. Makanya selalu saya katakan habitat wallet yang paling padat meledak itu ada di goa.
Karena di gua itu alami tuh, tapi semua yang dicari, yang diinginkan wallet semua ada di gua. Bukan ratusan, bukan ribuan, bukan miliar, bukan jutaan, sampai miliaran di gua itu, saudaraku. Kenapa saya katakan coba di gua itu? Kan tidak ada suara panggil kan? Kenapa wallet suka di gua? Selalu saya berulang-ulang saya katakan, kenapa wallet suka di gua? Tidak ada pasar parfum kan? Tidak ada suara inap toh di gua toh, tidak ada suara tari kan? Tidak ada piling di sana, sekatlar. Tidak ada suara heksagonal yang di atas itu, yang kayak atap itu, yang kayak model kasebo itu. Apalagi tidak ada sarang pancingan di sana di gua kan? Kenapa wallet suka di gua? Karena wallet itu mencari tempat yang lembab, dan tempat goa itu banyak goa. Ya, ada goa yang panas. Tetapi wallet tidak mau tempati di situ. Tidak ingin tempati tempat itu gua yang panas, karena memang wallet mencari tempat yang lembab, sejuk, dingin, aman, gelap. Itu makanya saya katakan saudara tidak bisa menyamakan di goa, tetapi saudara bisa menggambarkan di goa, karena di goa itu tempatnya wallet berkeloni, habitat wallet itu ada di goa. Itu selalu saya katakan saudara, apabila saudara ingin sukses. Jadi sudah paham saudaraku apa yang saya tadi utarakan mengenai adanya pertanyaan saudara ini, tolong dimengerti ya. Jadi ini saudara ini mengenai adanya menghadap di wallet tetangga, baru wallet tetangga ini bahasa sudah berhasil ya, santai saja saudaraku. Biarkanlah mereka kita saudaraku ya. Tidak usah terkecilkan di situ. Tidak usah. Ya. Kalau bahasa gitu saudaraku, banyak yang sudah berhasil itu membangun sampingnya. Bangunan yang sampingnya itu bertingkat lebih mewah, panjangnya luar biasa, lebarnya luar biasa, lantainya luar biasa, modelnya pun begitu. Tetapi yang sampingnya itu karena bahasa kekurangan dia punya dana atau keterbatasan, hanya kasihan dia bangun yang kecil-kecil. Apakah dia membangun 5 kali 7, 5 kali 8, itu pun hanya 2 lantai umpamanya. Sedangkan yang sampingnya itu 4 lantai ke atas, gimana? Tetap dia bangun karena betul-betul dia menginginkan itu. Apakah saya bisa mendapatkan sesuatu hasil yang seperti saudara kita yang di lapangan? Justru selalu saya katakan tidak usah terkecilkan kalau saudara melihat bangunan yang sampingnya, di depannya, di belakangnya ada bangunan besar. Bangun saja. Walau tidak melihat dari bangunan besarnya, banyak bangunan yang tinggi menjulang bertingkat ya, berlantai-lantai, modelnya luar biasa tuh, tapi walau tidak huni itu tempat. Banyak pernah saya katakan kan, ada beberapa bangunan itu sampai mau dijual itu bangunan tidak ada isinya, dan ada bangunan itu hanya bangunan kayu tetapi luar biasa isinya, bangunan dinding sengklasibor tetapi luar biasa hasilnya. Ya, kan saya sudah katakan, saya sudah berulang-ulang saya katakan, walau tidak melihat dari situnya. Wallet itu dia menginginkan, dia mencari tempat yang lembab, suhunya aman dan gelap. Itu selalu saya katakan, usahakan saudara itu perlu sekali tahu mengenai bahasa dunia perwaletan. Kalau saya berbahasa dunia perwaletan itu berarti membahas di wallet meluas. Ya, meluas. Itu selalu saya katakan. Kenapa saya katakan wallet itu sensitif, peka, dan bersahabat. Di mana letak sensitifnya? Apabila bangunan baru di-on-kan, saudara keluar masuk, belum lama, masuk lagi, belum lama, masuk lagi. Mana bisa walletnya mau beradaptasi? Mana bisa walletnya mau tinggal? Jangan harap. Karena ini bangunan baru on, masih on perdana. Langsung saudara keluar masuk, baru 1 minggu masuk lagi. Apalagi yang mau diambil selalu di dalam. Makanya ada bahasa pengecetan itu 3 bulan sampai 4 bulan baru saudara bisa melihat bagian dalam. Itu arti itu, maksudnya itu wallet ndak ingin selalu diganggu. Yang paling dibenci wallet itu adalah selalu kita selalu keluar masuk di tempatnya. Yang bagi orang perdana, kalau sudah berkali-kali sudah buka sanda jadi masalah. Tetapi kalau itu yang baru 1 bulan 2 bulan selalu keluar masuk, itu yang paling sulit dihadapi, itu bahasa penasaran. Tidak ada pekerjaan yang paling sulit dihadapi itu penasaran, ingin tahu gimana di dalam, apakah sudah ada walletnya tinggal, ada lagi dia dapat lagi, tidak lama kemudian dia mau masuk lagi, apakah sudah bertelur,
Sudah dapat lagi telur, dah lama kemudian mau lagi masuk, apakah sudah menetas anaknya? Begitu terus, sudah menetas lagi itu telurnya, lahir anak, dah lama kemudian dia mau masuk lagi, apakah sudah terbang anaknya? Begitu terus sampai panen lagi itu begitu lagi. Sampai kapan ini dapat baru 1 ons, dia mau masuk lagi, dia menunggu lagi sampai 1 kilo, setengah kilo sampai 1 kilo, begitu 1 kilo lagi, mau lagi berapa kilo. Tidak ada ujung itu. Dapat lagi berpuluh-puluh kilo, sampai kapan lagi saya ini mendirikan bangunan, tambah lagi bangunannya. Jadi kalau saudara bukan saudara yang sadar, tidak bisa. Tergantung dari saudara itu adalah kesadaran sendiri. Sama dengan walet, apabila tempatnya panas, usahakan saudara sadar. Karena walet itu tidak akan pergi itu sampai punah di dalam itu, biar panas. Kalau sudah berkeloni di dalam, sisa saudara yang menyadari saya harus lembabkan di dalam karena terlalu panas sekali. Pamannya, ya itu selalu saya ulang-ulang itu. Dan ini pertanyaan saudaraku ini saya tidak bisa lagi, sudah padat pertanyaan. Saya sudah adakan ini video, saya adakan live streaming sampai 2 jam, 1 jam setengah, kadang 1 jam lebih. Live streaming itu saudaraku masih kewalahan. Mana video di video reguler, saya jawab juga, interaksi di situ ya. Begitu pun juga di video short. Itu saya upload itu semua, ada 3 video biasa saya kerja. Itu masih kewalahan pertanyaan. Jadi saya ini saudaraku ini ada sedikit ini ke pesan saya, mungkin saya adakan ini ada bahasa gabung ya. Sebenarnya saya tidak menginginkan bahasa gabung ya, hanya karena terlalu padat sekali pertanyaan saudaraku ini ya, saya kewalahan ya. Jadi saya bagi 4 video short, live streaming, video reguler, dan gabung ya. Tetapi yang sudah terlanjur itu tidak jadi masalah saudaraku ya. Saudara, karena saya fokus itu bahasa gabung, lebih fokus lagi, lebih saya khususkan ke saudara. Itu pesan saya, gimana caranya supaya saya bisa bahasa bisa saya kontrol, karena ini banyak sekali yang galau. Dan kebalikannya sudah banyak yang berhasil juga ngikut konten penjelajah 75. Kan saya sudah katakan, antara konsultan lain dengan konsultan penjelajah 75 itu ya, itu berlawanan arah. Maksudnya membelakangi maksud saya. Jadi memang beda saudaraku. Saya itu orangnya penjelajah 75 itu di bagian lapangan itu pemain alami. Tidak terlalu banyak ini itu. Kurang biaya, tetapi alhamdulillah kelihatan dengan hasil. Kan ini kan sudah banyak saudara kita ya, sudah kelihatan hasilnya kan. Bukan lagi saya berbicara, yang ngikuti konten tutorial saya itu sudah banyak kelihatan hasilnya. Terutama ini Ipul, ada Ipul itu selalu masuk. Semenjak saya mengikuti arahan guru, alhamdulillah luar biasa perkembangan walek saya. Begitupun juga mengenai adanya sarang imitasi. Dulu banyak sarang imitasinya. Saya katakan bongkar itu tidak ada gunanya itu. Sarang imitasi itu mencetak sarang yang jelek. Ya, maksudnya jelek itu murah. Bukan bahasanya tidak laku, tetapi murah karena dia jadi sarang patahan karena adanya itu sarang imitasi. Itu. Jadi sudah itu Ipul ya. Dia bongkar semua itu sarangnya. Sampai sekarang ya bagus. Luar biasa kan? Banyak, ada beberapa teman kita itu sudah banyak perkembangan, termasuk ini pertanyaan saya angkat ini. Tadinya itu burunya 25. Sekarang dia sekarang sudah tidak bisa dia hitung lagi burungnya masuk. Kan banyak kan? Apa kata saudara kita, sahabat kita di lapangan? Dia mengatakan semenjak saya ngikuti arahan guru, konten penjelajah 75 sudah banyak perkembangan saya punya wallet di dalam ruangan RBW, di dalam INA. Ini yang kita inginkan. Jangan saudara hanya nonton itu 1 menit 2 menit pindah lagi. Usahakan nonton full saudaraku, karena di situ adalah ilmu. Ya itu ilmu itu sulit dicari saudara. Banyak merahasiakan ilmunya. Tetapi penjelajah 75 saudaraku itu ya,
bahasa rahasia itu ya walau alam tidak ada bahasa gitu kalau saya. Yang penting saudara di situ semua sukses, cukup doanya ya, cukup doanya. Gimana caranya supaya saudara itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan selama saudara mendirikan gedung rumah no wallet. Mulai dari langkah yang pertama bahasa niat, yang kedua saudara melakukan kerja bangunannya, dan berapa lama saudara menunggu. Saudara menunggu di situ, saudara bisa menahan bahasa penasaran ya, dan banyak cobaan di situ. Nah, tantangan, hambatan, rintangan dan halangan semua adalah cobaan. Saya sudah katakan, apabila saudara hidup pasti saudara dicoba. Apabila saudara kalau saudara tidak mau dicoba ya jangan hidup dong. Ya, jangankan manusia dicoba, pohon saja pun di tempatnya saja biasa dia itu banyak cobaannya. Mana angin, ya. Mana petir biasa kalau pohon kelapa di situ saja tempatnya itu, nah, tetap banyak cobaannya. Apalagi manusia ya, adalah lari kiri lari kanan. Jadi itu pembahasan saya saudaraku ya, agar supaya saudaraku di lapangan bisa memahami apa yang saya katakan, yang saya utarakan mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan. Jadi oke lah saudaraku, karena saya sudah bahas ada 2 pertanyaan ini atas nama channel Adi Hiryadi, dan ini yang satu mengenai adanya penghadapan ya. Tidak usah terlalu dipikirkan itu saudaraku, biarkanlah mereka biar berhadapan lubannya, tidak jadi masalah ya. Yang penting saudara tetap optimalkan bagian dalam, idealkan di dalam mengenai adanya fasilitasnya. Usahakan saudaraku ya, itu mengenai adanya ukurannya. Ukuran suhu itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan oleh selama 24 jam. Ya, itu suhu. Yang kedua, kelembapan. Kelembapan itu ukuran standar 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang diinginkan wallet apabila walletnya ingin berkembang biak, ingin berkoloni, produktif sampai produksi saran. Ikuti arahannya guru ya. Nah, itu pesan saya saudaraku ya. Siapapun itu di lapangan ya, mulai Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung, lakukan itu. Jangan didengar saja, jangan dilihat saja saya punya video. Nah, usahakan saudara lakukan itu. Itu ukurannya tadi. Saya katakan, apabila saudara ingin melihat walletnya berkoloni, sampai dia produktif. Apabila produktif itu di dalam akan produksi saran. Nah, itu tadi 24 jam juga berlaku. Jangan hanya berlaku 1 bulan, dingin 1 bulan, akhirnya di medianya di dalam sampai habis, kering itu airnya tidak pernah diperhatikan. Diusahakan itu diperhatikan saudara, supaya walletnya ini bisa beradaptasi, cepat berkembang biak di dalam ruangan. Nah, itu yang diinginkan wallet. Kalau perlu kurang lagi airnya ya usahakan ditambahkan. Itu air di dalam itu di media baskom atau kolam pastikan menguap. Adanya ini hawanya panas. Ya saudaraku ya. Nah, itu pesan saya, selalu saya katakan, selalu berulang-ulang saya katakan itu mengenai adanya bahasa kelembapan dan suhu. Begitupun juga mengenai adanya pantulan dari luar cahaya yang lewat di ventilasi atau lewat di LMB, lubang masuk ke burung walet. Saudara adakan di situ sekat lar. Ya. Sekat lar itu berarti lar itu lubang antara ruang, saudara sekat, bendung, halangi. Apa yang dihalangi? Bukan walet dihalangi di situ saudaraku. Itu pantulan cahaya dari luar masuk di dalam ruangan RBW yang terang masuk. Sedangkan apabila terang di dalam masuk itu adanya pantulan cahaya itu wallet itu sulit beradaptasi, sulit tinggal, sulit bikin sarang karena terang di dalam. Bikin sarang lagi biasa sering jatuh telurnya, sering jatuh kanakannya. Adanya itu burung itu tidak tenang karena cahaya, pantulan cahaya keras masuk. Nah, jadi saudara di situ harus jenius, saudara harus profesional. Selalu saya katakan saudaraku, saya selalu memberikan inspirasi ke saudara gimana caranya menghadapi wallet itu. Saudara harus jenius, saudara harus profesional, saudara harus sabar. Nah, apabila saudara ingin sukses, intinya itu loh. Nah, itu. Jadi oke saudaraku ya. Kan ini sudah menghampiri, ini sudah masuk setengah jam. Alhamdulillah sudah saya angkat ada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan, pertanyaan saudara, apa yang saya jawabkan, karena sudah saya dealkan pertanyaannya, tolong diperhatikan ya.
diambil itu apa yang saya katakan, karena sudah banyak terbukti ya saudara di lapangan. Itu pesan saya. Oke, jadi mohon maaf ini saudara-saudara kalau ada kata-kata terselip salah, letak salah dan hilap itu manusia. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang, semoga sukses selalu.